Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Miftah Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Nasional. Di video kali ini, saya akan membahas seputar perpajakan. Yuk, kita simak videonya bersama-sama. Materi yang pertama ada siapa saja sih di Indonesia yang menjadi wajib pajak. Yang pertama ada WPOP atau wajib pajak orang pribadi. WPOP adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi mereka yang termasuk ke dalam WPOP diwajibkan buat mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Nah, WPOP ini dibagi menjadi dua, yaitu ada wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada orang pribadi yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua ada orang pribadi yang tinggal lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga ada orang pribadi yang berniat untuk tinggal di Indonesia. Sedangkan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek luar negeri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia. Yang kedua ada orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan tetapi dia memiliki usaha tetap di Indonesia. Yang kedua ada wajib pajak badan atau WP badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang yang memiliki usaha tetap atau yang memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak. Dan siapa saja sih yang ada di dalamnya? Yang termasuk di dalam wajib pajak badan itu ada tiga. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Yang kedua ada perseroan komanditer atau CV. Yang ketiga ada perseroan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih penghasilan yang jadi objek pajak? Itu ada tiga. Yang pertama penghasilan dari hubungan pekerjaan, yaitu penghasilan dari adanya hubungan antara karyawan dan pemberi kerja, misalnya seperti gaji, honorer, upah, dan lainnya. Yang kedua ada penghasilan dari kegiatan usaha yang didefinisikan sebagai penghasilan dari kegiatan yang dilakukan seseorang secara teratur untuk dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga itu adalah penghasilan modal, yaitu penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan mengapa ada biaya yang boleh jadi pengurang dan tidak boleh jadi pengurang pendapatan, serta metode penilaian apa saja yang diperbolehkan untuk biaya tertentu. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan itu dibagi menjadi dalam dua golongan. Yang pertama, biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari setahun. Maksudnya, biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari setahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan gitu. Contohnya itu kayak gaji, biaya administrasi, biaya bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. Yang kedua, biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Adapun pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Dan apa saja sih alasan mengapa ada biaya yang boleh jadi pengurang dan tidak boleh jadi pengurang pendapatan? Ada biaya yang boleh menjadi pengurang, alasannya karena biaya-biaya seperti biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya penyusutan, dan biaya-biaya lainnya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bukan natural dan wajar. Yang kedua, ada biaya yang tidak boleh menjadi pengurang pendapatan. Alasannya, karena biaya-biaya ini seperti biaya pembagian laba, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan dapat memperkecil pajak. Untuk metode yang diperbolehkan itu ada dua. Yang pertama ada garis lurus atau straight line methods yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Yang kedua ada saldo menurun atau double declining balance method. Artinya, penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun saja selama masa manfaatnya, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan fungsi dan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2.
PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dilakukan dengan wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu hadiah berupa undian. Yang kedua, bunga dan deposito. Yang ketiga, peredaran bruto atau omset penjualan. Yang keempat, ada transaksi penghasilan harta berupa tanah atau bangunan. Yang kelima, pendapatan tertentu lainnya. Selanjutnya, mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, yaitu yang pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasil sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan. Mekanisme ini dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja operasi, perwakilan perusahaan luar negeri, dan lainnya. Yang kedua, ada mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewa bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan harus menyetor sendiri pajak finalnya. Pertanyaan yang kelima, apa sih PPh 21? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PIR 32-PJ-2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorer, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukumnya ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR 16/PJ/2016. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK 010/2016 dan 012 PMK 2016. Selanjutnya, peserta wajib pajak ini digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu ada pegawai atau karyawan, yang kedua ada penerima uang pesangon atau pensiun, yang ketiga bukan pegawai atau freelance atau pekerja lepas, yang keempat anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetapi di perusahaan yang sama, yang kelima ada mantan pegawai, yang keenam ada peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Contohnya itu kayak seperti perlombaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Tarif pajak progresif PPh 21 itu ada 5. Yang pertama, penghasilan sampai 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta sampai dengan 150 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Sekian materi yang dapat saya berikan. Bila banyak kurangnya mohon dimaklumi karena saya pun juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.